Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Marcelo Simanjuntak. Di sini kali ini ya, di video ini kita akan membahas logika predikat. Untuk materi selanjutnya, langsung saja ya. Apa sih itu logika predikat? Logika predikat adalah cabang logika formal yang menggunakan predikat dan kuantor untuk menyatakan hubungan dan sifat suatu objek secara lebih rinci daripada logika proposisi. Ada tiga komponen logika predikat. Yang pertama ada predikat. Predikat adalah fungsi atau sifat yang menggambarkan karakteristik suatu objek. Biasanya ditulis dengan huruf kapital, misalnya P, R, dan L. Dan yang kedua ada kuantor. Kuantor menyatakan jumlah atau cakupan objek yang dimaksud. Ada dua jenis yang utama, yaitu kuantor universal, artinya itu adalah untuk semua, dan yang kedua ada kuantor eksistensial, yang artinya itu adalah ada setidaknya satu. Dan yang ketiga ada variabel konstanta. Komponen ini menyatakan objek dalam domain pembicaraan, yaitu A, variabel yang biasanya hurufnya kecil, misalnya X, Y, dan Z. Variabel tidak menunjukkan pada objek tertentu, nilainya bergantung pada penafsiran. Dan yang kedua adalah B, konstanta, nama objeknya tertentu, misalnya A, B, C, atau Budi, Ani. Kemudian ada simbolisasi pada logika predikat. Yang pertama, predikat dilambangkan dengan huruf besar, dan yang kedua, objek dilambangkan dengan huruf kecil mengikuti predikatnya. Yang ketiga, jika ada kuantor, maka kuantor ditulis terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh objek dan proposisi predikat. Kemudian perlambangan dan maknanya. Proposisi. Aurelia senang berbelanja, dilambangkan dengan C, B, di mana C-nya itu adalah untuk bersenang berbelanja, yaitu sebagai predikat, dan B melambangkan Aurelia, yaitu sebagai objeknya. MPW digunakan untuk melambangkan laki-laki, perempuan itu sedang berbicara. M melambangkan sedang berbicara, yaitu sebagai predikat, dan P melambangkan sebagai laki-laki dan perempuan sebagai objeknya. Dan juga di sini ada aturan penyangkalan, yang dimana aturan ekuvalensi pada logika proposisi semuanya berlaku juga pada logika predikat. Bisa kalian lihat pada layar di sini ya. Ada 4 aturan inferensi. Yang pertama adalah pengukusan universal, yaitu premisnya seperti untuk semua, lalu predikat, dan konklusinya adalah PA untuk seberang A. Yang kedua adalah perumunan universal atau UU, yang premisnya adalah PA untuk seberang A, dan kedua sebaliknya seperti untuk semua lalu predikat. Dan yang ketiga adalah pengukusan esensitas sesal atau KE, yang dimana di sini ada setidaknya satu, kemudian predikat. Konklusinya adalah PA untuk suatu A. Dan yang keempat adalah perumuman eksistensial atau UE, yang dimana premisnya adalah PA untuk suatu A, dan konklusinya adalah ada setidaknya satu, kemudian predikat, yang dimana itu sebaliknya dari pemfokusan esensial. Kemudian kuantor esensial memiliki tingkatan yang lebih rendah dari kuantor universal. Dalam suatu argumen yang memuat kedua kuantor, konklusinya haruslah dalam bentuk kuantor esensial. Kemudian di sini saya membuat contoh soal inferensi. Ada 3 contoh soal yang saya buat. Yang pertama adalah setiap mahasiswa yang rajin akan lulus ujian. Dan yang kedua adalah Budi adalah mahasiswa yang rajin. Kemudian premisnya di sini adalah uh, untuk semua, kemudian uh, RX, kemudian implikasi X. Kemudian yang kedua adalah R dan B. Simbolisasinya adalah M itu adalah X adalah mahasiswa, dan R adalah rajin, yang L dan adalah lulus ujian, dan konstantanya di sini adalah B sebagai objek, yaitu Budi. Pembuktian validnya adalah langkah pertama, ambil premis universalnya, yaitu sebagai yang pertama. Kemudian langkah keduanya, lakukan instansasi universal atau UI pada premis 1 dengan objek B. Kemudian ketiga, pada R, B, implikasi B, RB, ini salah satu aturan UI memperbolehkan kita mengganti variabel dengan konstanta tertentu. Kemudian langkah ketiga adalah ambil premis kedua, yaitu RB. Kemudian langkah keempatnya adalah dari
dari 2 dan 3 terapkan modus ponens yaitu 4 LB. Karena ada kemudian kenapa ini bisa dikatakan valid? Karena dari premis 1 dan 2 kita berhasil mendapatkan L dan B. Maka argumen tersebut valid tanpa menggunakan tabel kebenaran. Kemudian contoh soal kedua ada setiap anak yang rajin membaca akan menjadi pintar. Kemudian premis keduanya adalah Ani adalah anak yang rajin membaca. Kemudian simbolisasinya di sini adalah R itu sebagai rajin membaca, P itu sebagai pintar, dan konstantannya sebagai objek yaitu adalah Ani. Kemudian premisnya adalah untuk semua predikat R dan implikasi P. Kemudian premisnya adalah predikat R. Kemudian pembuktian validnya adalah untuk semua R implikasi P, kemudian R itu sebagai juga premis, kemudian yang ketiga dengan R implikasi P dari satu universal instantion mengganti X oleh konstanta A. Kemudian yang keempat ada P dan 2 dan 3 dari 2 dan 3 dari kalimat 2 dan 3 dengan modus ponens itu eliminasi. Dari premis-premis tersebut terbukti bahwa Ani menjadi pintar karena ia rajin membaca dan setiap yang rajin membaca akan pintar. Kemudian di soal terakhir ada yang pertama premisnya pertamanya adalah semua dosen mengajar setidaknya satu mata kuliah. Yang premis kedua adalah Budi adalah dosen. Simbolisasinya adalah D itu sebagai adalah dosen dan T adalah mengajar mata kuliah dan konstantannya sebagai objek di sini adalah Budi. Dan premisnya ada yang pertama itu untuk semua seperti itu untuk semua dan predikatnya D, kemudian implikasi untuk ada setidaknya satu itu sebagai T, dan yang kedua premis kedua dibaca sebagai D, dan penggunaan validnya adalah untuk semua D implikasi Y. Nah, itu adalah premis. Kemudian yang DB juga adalah premis. Yang ketiga, dari satu lakukan instalasi kode parsial atau UI pada konstanta B atau D atau predikat B implikasi pada premis pertama itu sebagai untuk semua ada setidaknya satu kemudian T, dan dari 2 dan 3 dengan modus ponens atau MP diperoleh dengan ada setidaknya satu Y, ada setidaknya satu mata kuliah yang diajarkan oleh Budi. Jadi terbukti di sini adalah ada mata kuliah yang diajarkan oleh Budi. Mungkin sekian saja penjelasan materi tentang logika predikat. Jika ada kesalahan atau dari kata saya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.